Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Setelah dari Jerman, saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky. Salam Sobat OJ semua. Konflik yang terjadi saat ini di dua negara yaitu Rusia dan Ukraina belum juga ada titik terang untuk berdamai. Indonesia sendiri kini terus berusaha untuk mencari jalan keluar agar kedua negara yang berkonflik segera akan berdamai. Dan dikabarkan juga, bahwa Presiden Joko Widodo telah melakukan pembicaraan langsung via telepon dengan kedua pimpinan negara berkonflik tersebut. Karena Presiden Joko Widodo ingin langsung mengetahui situasi sekarang di kedua negara berkonflik itu. Dan sekaligus untuk mengundang para pimpinan kedua negara tersebut untuk bisa hadir di G20 nanti. Dan ini dilakukan bertujuan, agar Indonesia bisa memberikan kesempatan untuk kedua pemimpin negara yang berkonflik, bertemu untuk menemukan jalan damai yang terbaik. Telah diketahui juga, sebelumnya media Rusia telah melaporkan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo akan menuju ke Moskow. Dan belum ada penjelasan yang detail juga tentang alasan Joko Widodo berkunjung ke Moskow. Hal ini telah disampaikan dari sumber terpercaya Rusia. Presiden Jokowi juga tidak hanya ke Rusia, ternyata ada kabar terbaru bahwa Jokowi akan berkunjung ke Ukraina juga. Presiden Indonesia Joko Widodo akan berkunjung ke Kyiv untuk bertemu dengan pemimpin Ukraina, yaitu Presiden Zelensky. Kunjungan Jokowi ke Moskow dan Kyiv juga telah disampaikan dalam pengarahan pers pada Rabu, tanggal 22 Juni lalu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengkonfirmasi tentang kunjungan Jokowi ke Kyiv dan Moskow. Presiden ke luar negeri akhir Juni ini, Retno mengatakan bahwa kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan. Dan tak hanya itu, kunjungan ini juga dilakukan dalam situasi yang masih sangat kompleks untuk dilakukan Presiden. Apalagi saat ini bahwa konflik masih terjadi di Ukraina karena invasi Rusia. Menteri Luar Negeri Indonesia juga mengatakan bahwa memang situasi yang terjadi saat ini sangat sulit dan masalah yang sangat kompleks terjadi. Akan tetapi Presiden Jokowi sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group. Telah diketahui Presiden tidak memilih untuk berdiam dan memilih untuk mencoba berkontribusi dengan apa yang telah terjadi saat ini di luar sana. Tak hanya itu juga bahwa dengan kunjungan ke Kyiv dan Moskow akan membuat Presiden Jokowi menjadi pemimpin negara Asia yang pertama semenjak terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Menlu Indonesia menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan kepedulian terhadap kemanusiaan. Dan tak hanya itu, hal ini juga menjadi upaya untuk berkontribusi dalam menangani dampak yang dirasakan oleh berbagai negara di dunia akibat terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Menlu mengatakan bahwa hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang disebabkan oleh perang tersebut. Karena telah diketahui dampaknya perang memang sudah dirasakan oleh banyak negara, terutama bagi negara berkembang dengan penghasilan yang rendah. Selain itu juga terkait permasalahan ekonomi dan kemanusiaan, kunjungan Presiden ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mendorong semangat perdamaian di antara keduanya yang berkonflik. Dan kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara yang berkonflik sekarang tentunya akan menjadi rangkaian dalam kegiatan dalam beberapa negara. Namun ada informasi juga sebelum berkunjung ke kedua negara yang berkonflik, Jokowi akan melakukan kunjungan ke Jerman. Karena hal ini dilakukan untuk menghadiri KTT G7 yang mana sebagai negara mitra. Dan setelah berkunjung ke Rusia dan Ukraina, Presiden juga akan datang ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk membahas kerjasama ekonomi berkelanjutan. Dan mengenai untuk pengaman sendiri, selama Presiden Jokowi berkunjung ke beberapa negara terutama ke negara yang sedang berkonflik. Presiden Jokowi akan dikawal super ketat oleh 39 pas pampres selama kegiatannya mengunjungi Ukraina dan Rusia. Presiden Joko Widodo berencana untuk menemui Presiden Zelensky di Ukraina pada akhir bulan Juni ini. Setelah itu akan melanjutkan kegiatannya ke Moskow dan bertatap muka langsung dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kunjungan kerja Presiden ini perlu pengawalan ketat sebab Ukraina dan Rusia dalam keadaan konflik yang sedang memanas. Bahkan, memanasnya kedua militer negara tersebut juga masih terjadi di berbagai perbatasan Ukraina dan Rusia. Komandan Pasukan Pengaman Presiden atau Pas Pampres Maijen Tribudi Utomo menjelaskan,
Pas Pampres sudah menyiapkan tim khusus untuk pengawalan ketat Presiden Jokowi di Ukraina dan Rusia. Dan mengatakan bahwa pasukan elit pengawalan Jokowi di Ukraina akan dibagi menjadi 3 tim dengan jumlah 39 orang. 19 orang akan melekat ke Jokowi selama kunjungan, 10 orang merupakan tim penyelamatan dan 10 orang lagi saat ini sudah berada di Kiev. Untuk memetakan situasi dan kondisi di sana, Tri juga menambahkan bahwa 39 pasukan ini juga beranggotakan pasukan elit terlatih. Di Pas Pampres ini ada dari Kopassus, Denjaka, dari Pashas. Selain membawa anggota pasukan elit TNI, Pas Pampres juga dibekali dengan senjata laras panjang. Dan juga diizinkan memiliki amunisi tidak terbatas selama proses pengawalan Presiden Jokowi ke luar negeri. Para prajurit TNI yang bergabung dengan pasukan khusus ke Kiev ini telah dilatih khusus sebelumnya. Dan prajurit khusus ini juga sudah menjalani latihan khusus untuk kepentingan Presiden Jokowi selama di Ukraina dan Rusia. Dan selama kunjungannya di Ukraina, Presiden berencana menggunakan kereta api, sehingga Pas Pampres pun sudah memiliki strategi untuk mengamankan Presiden Jokowi. Terlebih lagi latihan dan teknis penyelamatan dari kereta api juga sudah dikuasai penuh oleh pasukan khusus yang mengawal Jokowi nanti. Pasukan elit seperti Kopassus, Denjaka dan Pashas juga merupakan prajurit pilihan dari masing-masing matra. Kopassus adalah pasukan elit TNI AD, Denjaka merupakan pasukan elit TNI AL dan Pashas yang saat ini Kopasgat adalah pasukan elit di bawah komando TNI AU. Kualitas mumpuni semua anggota pasukan elit TNI tidak perlu diragukan lagi. Prajurit Kopassus, Denjaka dan Kopasgat adalah prajurit pilihan yang sudah menjalani seleksi dan proses diklat yang sangat super ketat. Masing-masing pasukan elit ini juga memiliki kemampuan unggul di bidang yang berbeda-beda, sehingga bisa melindungi ancaman dari berbagai segala sisi. Dan perlu sobat tahu juga, Kopasgat TNI AU sebelumnya juga pernah dikirim ke Ukraina untuk mengevakuasi warga Indonesia yang berada di sana waktu pertama berkonflik. Pasukan khusus yang terkenal dengan sebutan Baret Jingga ini, memiliki kemampuan yang dilatih untuk bisa menyelesaikan misi-misi besar di 3 matra, yaitu darat, laut dan udara. Semua aksi Kopasgat dalam mengevakuasi WNI di Ukraina berjalan sukses dan mendapat apresiasi dari media asing. Dan sementara itu, Denjaka yang dijuluki si hantu laut merupakan pasukan elit paling kuat dan tangguh yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Sedangkan Denjaka sendiri beranggotakan prajurit pilihan dari Kopaska dan Yontai 5. Yang bisa dibilang juga bahwa Denjaka adalah yang terbaik dari TNI Angkatan Laut. Kopassus juga menguasai seni bela diri tangan kosong yang sangat berguna dalam situasi darurat. Kopassus digembleng habis-habisan demi bisa menyelesaikan misi-misi yang berbahaya. Dan dengan hadirnya 3 pasukan elit TNI tersebut, diharapkan keamanan Presiden Jokowi selama di Ukraina dan Rusia bisa tetap terjamin. Dengan terjaminnya keamanan Presiden di luar negeri, akan membawa nama Indonesia dan ketiga matra elit TNI semakin akan dikenal oleh dunia internasional.